Di dalam dunia bimbingan konseling ada beberapa layanan yang harus dipelajari. Salah satunya adalah layanan konseling kelompok. Jadi layanan konseling kelompok adalah suatu layanan yang diberikan dari seorang konselor kepada beberapa konseli dalam suasana kelompok yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan pengentasan, juga mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Di dalam layanan konseling kelompok ada tahap-tahap yang harus dilalui. Di antaranya yaitu pertama adalah tahap pembukaan. Yang kedua adalah tahap penjelasan masalah. Yang ketiga adalah tahap penggalian. Yang keempat tahap penyelesaian masalah. Yang terakhir adalah tahap penutup. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses layanan konseling pada tahap pembukaan, yang pertama adalah membangun kepercayaan. Di tahap ini, konselor berfokus untuk membangun hubungan yang hangat dan aman dengan konseli. Adapun tujuannya adalah menciptakan suasana yang nyaman sehingga konseli bisa merasa bebas untuk berbicara tanpa rasa takut atau cemas. Yang kedua adalah penjelasan tujuan konseling. Konselor akan mengungkapkan tujuan dari sesi konseling serta menjelaskan bagaimana proses konseling akan berjalan. Ini bertujuan agar konseli tahu apa yang diharapkan dan merasa lebih tenang. Dan yang ketiga adalah menentukan kerangka waktu dan privasi. Menetapkan aturan-aturan dasar seperti kerahasiaan, informasi yang dibagikan selama sesi, dan waktu yang tersedia untuk sesi konseling. Yang kedua adalah tahap penjelasan masalah, di mana di sini konseli diminta untuk lebih dalam lagi mengenal masalahnya. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui oleh seorang konseli adalah yang pertama adalah pengenalan masalah. Pada tahap ini, konseli mulai menjelaskan masalah yang sedang mereka hadapi. Yang kedua adalah mengidentifikasi konteks masalah. Konselor akan menggali lebih dalam tentang situasi yang melatar belakangi masalah konseli. Dan yang ketiga adalah tahap penggalian masalah, di mana di sini konseli diminta untuk lebih dalam lagi dalam memahami masalah-masalahnya. Pada tahap ketiga adalah tahap penggalian, di mana tahap ini mendalami masalah lebih lanjut. Di tahap ini konselor melakukan penggalian lebih dalam tentang masalah yang dihadapi oleh konseli. Yang kedua adalah menggunakan teknik-teknik konseling. Yang ketiga adalah identifikasi pola atau kebiasaan negatif. Jadi konselor membantu konseli menyadari pola pikiran atau kebiasaan yang mungkin menghambat penyelesaian masalah atau mengurangi siklus masalah yang sama. Yang keempat adalah tahap penyelesaian masalah, mencari solusi dan alternatif. Setelah mengidentifikasi penyebab masalah, konselor bersama konseli akan mulai mencari solusi yang mungkin dan realistis. Selanjutnya adalah merencanakan tindakan. Rencana tindakan disusun bersama konseli dengan langkah-langkah yang jelas dan terukur. Dan yang terakhir adalah membuat komitmen. Konselor dan konseli akan membuat komitmen bersama untuk mengikuti rencana tindakan yang telah disusun. Dan yang kelima adalah tahap penutup latar belakang masalah. Di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh konseli atau anggota kelompok, yaitu evaluasi hasil konseling. Pada tahap penutupan, konselor dan konseli akan mengevaluasi apa yang telah dibahas. Yang kedua adalah refleksi dan pemantapan. Jadi refleksi dan pemantapan ini konselor bisa memberi kesempatan kepada konseli untuk merefleksi perjalanan yang sudah mereka jalani. Yang terakhir adalah pengakhiran konseling. Jika masalah telah terselesaikan atau konseli merasa cukup dengan sesi tersebut, konselor akan mengakhiri sesi dengan memberikan dukungan untuk langkah-langkah selanjutnya.